Kota Tuban berduka. Pelabuhan Kambang Putih sepi dari perniagaan. Beberapa saudagar mancanegara yang sudah kadung merapat di sana harus memaklumi keadaan itu. Tak tampak satupun pedagang menjajakan barang dagangan. Bahkan beberapa jung mancanegara yang bersiap meninggalkan pelabuhan terpaksa menundanya untuk sekedar menunjukkan bela sungkawa terhadap Adipati Tuban. Padahal pada bulan-bulan seperti ini angin barat sedang deras-derasnya bertiup, sangat tepat untuk berlayar ke utara. Kambang Putih bak pelabuhan mati walau banyak jung yang bersandar di sana. Beberapa jung dari daerah Jawa yang baru tiba terpaksa merapat untuk beberapa hari, sekedar untuk ikut berduka. Keadaan kota Tuban tak jauh berbeda. Pusat-pusat perniagaan sepi. Banyak pedagang menghentikan kegiatannya. Tetapi hal itu tidak membuat penduduk kesulitan mendapatkan kebutuhan bahan makanan. Mereka bisa berutang kepada tetangganya yang masih menyimpan bahan makanan. Mangkatnya sang adipati benar-benar membuat Tuban berduka. Di alun-alun tiap malam digelar pembacaan surah Yasin besar-besaran. Diikuti hampir semua kalangan yang sudah menganut agama Rasul. Mereka semua melebur jadi satu. Kebanyakan mereka hanya diam di barisan belakang. Yang membaca surat Yasin adalah pemuka agama saja. Mereka hanya akan berkata amin jika sang pemimpin doa memanjatkan doa dalam bahasa atas angin. Mereka tidak tahu arti doa tersebut, tapi mereka yakin itu doa yang baik untuk mengantarkan roh Adipati Tuban ke alam kematian. Di pojok alun-alun, asap kemenyan setanggi mengepul-ngepul. Asap itu sesekali tersapu angin lalu dan menerpa barisan orang yang bersila di alun-alun. Bau harumnya menambah kesyahduan dan keharuan suasana. Di kawasan Kadipaten, para ulama yang dekat dengan Adipati juga tengah membaca surah Yasin. Mereka berkumpul di pendopo. Di sana, asap kemenyan setanggi juga berseliweran. Jenazah Adipati Tuban disemayamkan di puri pribadinya, ditunggui kerabat dekatnya saja. Sayyid Ali Rahmat mendampingi Raden Ayu Teja yang duduk tak jauh dari jenazah Adipati Tuban. Jenazah ditutupi kain batik berlapis 3. Sesajen terhampar di dekat kepala jenazah, berikut kepul asap kemenyan dari perapen yang tiada henti-hentinya menebar wangi. Raden Ayu Teja melepas ikatan rambutnya sehingga rambut panjangnya terurai, hanya ditutup sekedarnya dengan kain. Matanya tampak merah dan bengkak. Air matanya tak henti-henti menitik dan jatuh. Tak jauh dari Sayyid Ali Rahmat duduk Tumenggung Wilwatikta yang diam terpaku. Tak terlihat Raden Ayu Retno Dumilah
sebuah kabar mengatakan dia sedang menanti detik-detik kelahiran anaknya. Dia berada di puri pribadi Katumenggungan sehingga tidak bisa hadir. Pangeran Wirabraja, kakak kandung Tumenggung Wilwatikta, hadir di sana. Besan mendiang Adipati Tuban juga hadir, yaitu Pangeran Badranala dan Raden Ayuwinarti, Kumuda Wardani alias Putri Binangti. Mereka adalah orang tua Pangeran Wirabraja dan Tumenggung Wilwatikta. Hadir juga Empu Winarta, kakak kandung Raden Ayuwinarti, Kumuda Wardani, yang bernama asli Binangna. Tampak pula orang sepuh berkepala plontos, seorang Wiku Buddha. Dia adalah Wiku Nawangi, adik Putri Nalini. Putri Nalini adalah istri Binangun. Keduanya berasal dari Campa dan menetap di Lasem pada tahun 1413. Binangun dan Putri Nalini menjadi besan Pangeran Wijayabadra, ayah kandung Pangeran Badranala. Juga orang tua Empu Winarna atau Binangna dan Raden Ayuwinarti Kumuda Wardani atau Binangti. Karena kecantikan Binangti, dia lalu diminta Pangeran Wijayabadra untuk dinikahkan dengan anaknya, Pangeran Badranala. Dari perkawinan itu lahirlah Pangeran Wirabraja dan Pangeran Santibadra alias Tumenggung Wilwatikta. Di ruangan itu tak tampak pejabat kekadipatenan satupun. Semuanya berada di pendopo. Di sana hanya ada para kerabat, termasuk istri-istri selir sang adipati dan putra-putranya. Dan malam semakin menanjak. Para wanita sudah mulai mundur satu persatu dari sisi jenazah. Hanya tinggal yang laki-laki dan 1-2 wanita. Hingga ketika menjelang tengah malam, seorang prajurit Katumenggungan memohon untuk masuk. Prajurit itu dipersilahkan masuk. Tumenggung Wilwatikta merasa agak terusik dengan kehadirannya. Prajurit itu berjalan simpuh ke arahnya. "Nuwun agung ring pangaksomo Kanjeng," ujar prajurit itu sembari menghaturkan sembah. "Ada apa?" "Kasinggihan, Kanjeng Raden Ayu Retno Dumilah telah melahirkan." Terkejut Tumenggung Wilwatikta mendengarnya. Beberapa orang yang ikut mendengar pun terkejut. "Sebaiknya Dimas pulang dulu ke Katumenggungan," saran Pangeran Wirabraja. Tumenggung Wilwatikta mengangguk. Kemudian dia mohon pamit kepada Wiku Nawangi, kepada Pangeran Badranala, serta Raden Ayuwinarti, Rama dan ibunya, termasuk juga kepada Syed Ali Rahmat dan Raden Ayuteja yang masih bertekur di dekat jenazah sang adipati. Ketika Tumenggung Wilwatikta berjalan melewati gerbang puri dalam, diiringi 9 prajurit Katumenggungan,
Mendadak matanya menangkap cahaya terang dari langit yang meluncur ke Katumenggungan. Tumenggung Wilwatikta terperangah. Dia seketika menghentikan langkah. Kalian lihat cahaya tadi? 10 prajurit tidak ada yang menjawab. Tumenggung Wilwatikta menoleh ke belakang. 10 prajuritnya terperangah menatap ke arah Katumenggungan. Kalian melihatnya? Semua prajurit terkejut. Cepat mereka menghaturkan sembah. Kasinggihan Kanjeng, kasinggihan, kasinggihan. Tumenggung Wilwatikta mengangguk mantap, dan ketika dia menuntun kudanya keluar dari gerbang depan ke kadipatenan, di alun-alun banyak yang berdiri sambil melihat ke arah Katumenggungan. Mereka juga melihatnya, gumam Tumenggung Wilwatikta. Malahan kini beberapa penduduk berlarian ke Katumenggungan. Sebagian dari mereka yang melihat Tumenggung Wilwatikta menuntun kudanya berlari mendekat dan menghaturkan sembah. Nyuwun duka, ada Andaru Kanjeng jatuh di Katumenggungan. Tumenggung Wilwatikta mengangguk. Dia lalu menaiki kudanya. Kuda diarahkan ke Katumenggungan dengan pelan. Beberapa prajurit yang dilewatinya menghaturkan sembah. Beberapa penduduk Tuban membuntutinya. Sesampai di Katumenggungan, Tumenggung Wilwatikta masuk ke dalam. Para penduduk tertahan di gapura depan, tetapi mereka tetap saja penasaran dengan cahaya aneh yang barusan mereka lihat. Kembalilah ke alun-alun, sergah seorang prajurit penjaga. Tidak, kami melihat cahaya, teriak salah satu dari mereka. Cahaya apa? Cahaya damar? Cahaya dari langit? Ngelintur kamu. Demi jagat Dewa Batara. Tumenggung Wilwatikta yang melihat itu berkata, biarkan mereka di sana. Dan prajurit penjaga itu memberikan sembah patuh. Ada apa di dalam? Mengapa sibuk sekali? Seorang penduduk yang penasaran bertanya kepada penjaga. Banyak tanya kamu. Namun temannya menyahut, lahiran. Siapa yang lahiran? Kanjeng Nyi Menggung? Tak ada jawaban. Beberapa penduduk yang berkerumun menyimpulkannya sendiri. Telah lahir seorang putra Tuban. Benar, seorang kesatria. Bukan seorang wiku. Putra bercahaya. Dia kejatuhan Andaru. Ketika Tumenggung Wilwatikta melihat putranya yang baru lahir, matanya menangkap cahaya cemerlang di tubuh bayinya. Terdengar bisikan dari dalam batinnya. Usuma Santi. Diangkatnya jabang bayinya dengan hati merekah. Tangisnya keras sekali.
dari mulut Tumenggung Wilwatikta terucap kata-kata, Kusuma Santi, Santi Kusuma. Ya, nama itu cocok buat Mungker. Semoga engkau menjadi bunga perdamaian jagat. Diciumnya sang jabang bayi dengan penuh kasih sayang. Serasa ada tali gaib yang menautkan hatinya dengan hati bayinya. Beberapa hari setelah perkabungan di Tuban, seluruh pejabat pemerintahan Tuban pun bersepakat memilih Tumenggung Wilwatikta sebagai pengganti Adipati Arya Adikara. Penobatan harus dilakukan secepatnya, mengingat keadaan Tuban yang masih kerap diganggu beberapa gerombolan bersenjata. Sehingga absah sudah Tumenggung Wilwatikta menduduki tahta Tuban. Segera dia mendapat gelar Adipati Wilwatikta. Pada waktu penobatannya, seorang ulama yang diundang untuk memberkati Tumenggung Wilwatikta mengunjukkan sesuatu. Beginilah kata-katanya. Nuwun agung ring pangaksomo, Kanjeng Adipati. Hamba ingin mengunjukkan sesuatu sebagai nama bayi putra lelaki Kanjeng yang baru lahir. Adipati Wilwatikta memperkenankan ulama tersebut. Mengingat Tuban kerap disinggahi saudagar dari tanah Arab dan Maghribi, alangkah bagusnya jikalau putra Kanjeng juga diberi nama Arab. Hamba mempunyai usul agar putra Kanjeng selain bernama Pangeran Santi Kusuma juga diberi nama Pangeran Syahid. Syahid berarti menyaksikan. Sang putra telah menyaksikan perubahan besar-besaran di Tuban pada waktu kelahirannya. Sang putra juga menyaksikan penobatan Kanjeng sebagai Adipati Tuban. Oleh karenanya, nama itu sangatlah tepat untuk dianugerahkan kepada sang putra. Dengan nama tersebut, saudagar Arab dan Maghribi akan merasa akrab dengan tanah Tuban, dan saya yakin akan bertambah banyak yang datang ke Tuban. Mereka akan mengatakan, saksikanlah putra Adipati Tuban yang bernama Syahid. Tuban patut kita singgahi daripada wilayah lain di Jawa. Adipati Wilwatikta terdiam beberapa saat. Tak lama kemudian, dia menyetujui saran ulama tersebut. Dan semenjak saat itu, selain bernama Pangeran Santi Kusuma, putra Adipati Wilwatikta juga dikenal dengan nama Pangeran Syahid atau Raden Syahid. Resbaya, Madura. Tangis jabang bayi pecah di tengah malam. Suaranya tinggi menyayat, menerbitkan rasa haru bagi yang mendengarnya. Seorang wanita tua menghaturkan sembah. Sang jabang bayi sudah lahir, Raden. Laki-laki. Alhamdulillah, ya Allah. Sini mbok, sini. Aku ingin menimangnya. Sabar Raden, masih dimandikan. Gurat keharuan merebak di wajah lelaki muda itu. Matanya berkaca-kaca. Ayah, kakek,
cucu dan cicit keduamu telah lahir. Lahir di tempat yang jauh di Majapahit ini. Desisnya dengan suara tercekat. Di luar tiba-tiba terdengar keriuhan. Nyala obor terlihat terang melimpahi halaman yang semula remang. Rumah berhalaman luas itu kini dipenuhi orang-orang dengan wajah yang harap-harap cemas. Assalamualaikum. Mereka beruluk salam. 2-3 santri menyambut para tamu yang baru datang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sudah lahirkah? Nggih. Lelaki paruh baya yang memimpin rombongan itu masuk ke dalam. Yang lain menunggu di ruang depan, bersila berjajaran. Di dalam dia disambut lelaki muda yang sedari tadi tampak cemas. Bagaimana Raden? Oh, Bapak Baribin, alhamdulillah sudah lahir Bapak, laki-laki. Alhamdulillah, ini anugerah buat panjenengan Raden. Iya Bapak. Tak lama kemudian seorang wanita tua menyembul dari pintu kamar. Dia memberikan sembah. Raden, si jabang bayi telah dimandikan. Sekarang sedang menunggu Raden. Berbinar wajah lelaki muda itu. Bersegera dia masuk ke dalam kamar, diikuti lelaki tua tadi. Di kamar, seorang wanita muda tergolek lemah. Di sampingnya tertidur bayi mungilnya. Tak lagi terdengar tangisannya. Seorang wanita paruh baya memberikan tempat kepada lelaki muda itu. Nimas, syukur alhamdulillah, semua dalam keadaan selamat. Yang dipanggil Nimas mengangguk malu-malu. Sejenak lelaki muda itu memandangi jabang bayi merah yang masih terlelap. Perlahan dia mendekatkan mulutnya ke telinga si jabang bayi. Lamat-lamat suara azan dilantunkan di depan telinga si kecil. Si jabang bayi sedikit terkejut mendengar bisikan azan, tapi kemudian terlelap kembali. Semua yang hadir di ruangan itu memperhatikan lekat-lekat yang dilakukan lelaki muda tersebut. Selesai berazan, digendongnya si jabang bayi. Ditimang-timangnya dengan sepenuh perasaan. Si jabang, di dalam dirimu mengalir terah Rasulullah, terah Ahlul Bait. Sudah layak jika dirimu mendapat sebutan Sayyid. Nah, malam ini juga aku akan memberikan nama buatmu, Usman Haji. Ya, Usman Haji, seorang pembela Rasulullah dengan segala harta dan jiwanya. Jadilah dirimu seteguh dia. Lelaki paruh baya yang tak lain adalah Ki Arya Bari bin Resbaya mengangguk-angguk bangga ketika mendengar cucunya diberi nama Usman.
Begitu juga sorot mata sang lelaki muda itu, yang tak lain adalah Sayyid Ali Murtazo. Malam itu kegembiraan merebak di hati Ki Arya Bari bin Resbaya. Cucu keduanya telah lahir ke dunia. Sayyid Usman Aji berselang 1 tahun dengan kelahiran Sayyid Umar Al-Faruq, cucu pertamanya. Keduanya adalah jabang bayi yang berdarah Arab, Pasai, Cina, Campa, Madura, dan Jawa.